Hutang masyarakat Indonesia lewat pinjaman online atau pinjol tembus 66,79 triliun. Dan jumlah ini ternyata naik dari tahun lalu sebesar 26,73%. Mengerikan sekali. Kenapa mengerikan? Karena banyak sekali cerita dan kasus orang terjerat pinjol, terutama pinjol ilegal. Karena hal-hal yang sifatnya bukan untuk pemenuhan kebutuhan dasar, melainkan untuk gaya hidup konsumtif sampai untuk main judi online. Bahkan akibat terjerat pinjol, banyak sekali orang yang hidupnya kacau dan hancur. Bahkan ada yang memutuskan mengakhiri hidup. Lalu apa sih yang harus kita lakukan agar tidak terjerat dengan pinjol? Dan apa solusinya agar pinjol ilegal hilang dari Indonesia? Mari kita gelitikin. Hanya digelitik. Pinjaman online atau yang akrab disebut pinjol sudah seperti jamur di musim hujan, tumbuh subur di Indonesia. Meskipun sudah dilakukan kontrol yang ketat terhadap pinjol ilegal, tetap saja OJK mencatat ada 9.596 pengaduan tentang pinjol ilegal dari Januari sampai Juli 2024. Pinjol ilegal ini bisa lebih berbahaya karena mereka tidak terikat dengan regulasi yang melindungi konsumen, seperti suku bunga yang wajar atau transparansi dalam pengenaan denda. Saat ini, nilai pinjaman melalui platform peer-to-peer lending di Indonesia telah mencapai 66,79 triliun pada Juni 2024. Angka ini meningkat 26,73% dari tahun lalu. Luar biasa, bukan main kenaikannya. Tunggu dulu. Sebelum Anda tergiur dan mulai menggeser layar smartphone Anda untuk mengajukan pinjaman baru, mari kita bahas dulu sisi gelap dari pinjol ini. Pertama, mari kita bicarakan tentang risiko kredit macet. Meskipun tercatat ada penurunan sedikit di Juni 2024 menjadi 2,79%, tapi angka tersebut tetap menunjukkan bahwa tidak semua cerita pinjol berakhir manis. Ada risiko yang benar-benar nyata yang mengincar kita saat mengajukan pinjaman online, apalagi pinjol ilegal. Kita banyak mendengar banyak kasus yang berakhir tragis. Nah, ngomong-ngomong soal pinjol, siapa di antara Anda yang sudah mulai was-was dengan tagihan yang terus bertambah karena terlalu sering swipe up untuk hal-hal yang sebenarnya bisa ditunda? Disinilah bahayanya gaya hidup konsumtif yang kita bicarakan. Tanpa disadari, banyak dari kita yang akhirnya terjebak dalam lingkaran hutang karena gaya hidup yang tidak sesuai dengan kapasitas dompet. Ingat ya, kebebasan finansial bukan berarti bebas berhutang, tapi bebas dari tekanan finansial. Mari kita jadi konsumen yang cerdas dan tidak mudah terjebak dalam rayuan gombal pinjol. Banyak orang yang terjebak karena mudahnya orang untuk mendapatkan pinjaman tanpa analisis risiko oleh perusahaan pinjol. Perusahaan pinjol memiliki target untuk menggelontorkan dana, sementara konsumen dengan berbagai alasan membutuhkan uang. Ibarat gayung bersambut, dan muncullah lingkaran setan. Sebagai individu, harusnya kita mampu untuk mengontrol pengeluaran kita dan harus melalui banyak pertimbangan saat akan mengambil pinjaman online. Pertimbangkan dulu beberapa hal ini. Pertama, apakah saya benar-benar membutuhkan uang ini sekarang? Kedua, apakah saya mampu membayar cicilan plus bunganya tanpa mengganggu keuangan saya yang lain? Dan yang ketiga, apakah platform pinjaman ini terdaftar dan diawasi oleh OJK? Ya, tapi itu kan dari sisi individu kontrolnya. Kalau dari sisi pemerintah bagaimana? Harusnya untuk pinjol legal yang diawasi oleh OJK yang sampai saat ini berjumlah 98, kita masih bisa percaya OJK punya mekanisme untuk memastikan bahwa kemampuan setiap individu termonitor dan bisa menjadi acuan plafon kredit yang bisa dikucurkan lewat pinjol legal. Ini dia daftar 98 pinjol legal yang diawasi OJK. Nah, bagaimana kalau pinjol ilegal? Lucu juga sih kalau pemerintah menyampaikan bahwa negara tidak bertanggung jawab atas kredit macet pinjol ilegal dan akan melindungi warganya dari serangan dan serbuan para debt collector yang mengejar-ngejar korban pinjol ilegal. Akhirnya, lama-kelamaan perusahaan pinjol ilegal akan mikir dua kali untuk beroperasi di Indonesia.